Hai semua, Assalamualaikum, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Balik lagi di channel paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di Duru Bisam. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget ditanyain, yaitu apa sih persyaratan nikah bagi perempuan WNI dengan warga negara Saudi Arabia? Kalau gitu, simak terus videonya sampai habis. Jadi teman-teman, persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon istri yang ingin nikah dengan warga negara Arab Saudi, yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk KTP, kalau bisa yang udah iktp ya, atau yang masa berlakunya masih panjang gitu. Dan nanti membawa KTP asli dan fotokopinya, karena itu mempengaruhi banget untuk kelancaran saat proses. Dan syarat dokumen yang kedua adalah kartu keluarga atau KK. Untuk kartu keluarga atau KK sendiri itu namanya harus sesuai dengan nama yang ada di KTP kalian gitu. Karena walaupun salah satu huruf aja ada yang salah nih, itu akan menghambat di saat kamu proses untuk memenuhi persyaratan nikah nantinya gitu. Jadi lebih teliti lagi. Dan dokumen yang ketiga yang harus dipenuhi adalah akte kelahiran. Dan akte kelahiran pun harus dipersiapkan yang asli dan fotokopinya juga ya teman-teman. Karena ini adalah syarat yang wajib dipenuhi juga untuk persyaratan apabila ingin nikah dengan warga negara Arab Saudi. Oke? Dan dokumen yang keempat adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jadi nomor 4 ini adalah salah satu poin penting yang harus dipenuhi untuk keperluan persyaratan nikah. Karena kalau SKCK ini atau dokumen ini enggak dipenuhi, 1000% deh kamu enggak bakal bisa nikah dengan lelaki Arab atau dengan pasangan kamu. Jadi urusi dokumen ini dari sekarang. Dan syarat yang kelima adalah siapkan pas foto ukuran 3x4. Iya foto, jadi siapin aja pas foto 3x4 3 lembar dengan background berwarna. Jadi saya dulu itu sampai nyiapin berbagai background teman-teman, ada putih, merah, biru gitu kan. Dan ukuran 4x6 saya cuci itu 2 lembar. Karena saya pikir takutnya dimintain oleh pihak Safara Saudi gitu. Dan juga biar supaya enggak 2 kali kerja. Biar supaya kita nggak bolak-balik ke tempat cuci foto. Dan fotonya juga bisa kita simpen kan. Dan dokumen yang keenam adalah KTP wali nikah dari pihak perempuan. Iya teman-teman, jadi kamu harus menyertakan KTP wali nikah kamu yang asli gitu. Sebenarnya untuk formalitas aja sih, karena pihak Safara itu memerlukan dokumen-dokumen yang asli gitu. Dan persiapkan juga yang fotokopinya ya. Sebenarnya di kedutaan Saudi yang ada di Indonesia juga ada tempat fotokopian sih gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah mempersiapkan semuanya itu dari rumah. Jadi kita kalau bisa udah fotokopi semua dokumen untuk kelancaran proses. Biar supaya itu kita nggak nungguin lama saat di kedutaan Arab Saudi nanti gitu. Dan dokumen yang ketujuh yang harus dipenuhi adalah surat keterangan kematian ayah dari pihak terkait. Nah yang ini adalah bagi kalian yang ayahnya sudah nggak ada gitu. Contohnya seperti saya, baba saya kan sudah nggak ada gitu kan. Jadi saya harus menyertakan surat kematian baba saya itu saat proses persyaratan nikah. Karena saat itu kan baba saya meninggal di rumah sakit. Jadi otomatis saya mendapat surat kematian dari pihak rumah sakit terkait gitu. Tapi kalau ayah kamu masih ada, berarti poin ini di skip aja gitu. Dan dokumen yang ke-8 adalah surat keterangan pelimpahan wali yang ayahnya telah wafat dari pihak terkait. Jadi teman-teman, surat ini biasanya didapatkan dari KUA. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, dulu itu saya diribetin banget sama pihak KUA gitu. Padahal saya udah ke KUA yang sesuai dengan domisili tempat saya tinggal. Tapi saya nggak tahu ya kenapa kok diribetin banget. Itu yang saya rasain saat itu kan. Apa karena saya mau nikah dengan orang Saudi gitu kan. Tapi untuk kalian semoga digampangin saat pengurusan dokumennya. Amin ya rabbal alamin. Dan dokumen ke-9 adalah akte cerai dari pihak terkait bagi yang berstatus janda cerai hidup. Jadi bagi kalian yang pernah nikah terus cerai hidup dengan suami kamu gitu ya. Maksudnya kamu itu cerai dalam kondisi suami kamu itu masih hidup. Nah, akte cerai ini harus disertakan untuk keperluan persyaratan nikah nanti gitu. Tapi bagi kalian yang belum pernah nikah, nah poin ini bisa kalian skip aja, oke? Dan dokumen yang ke-10 adalah surat keterangan kematian suami dari pihak terkait bagi yang berstatus janda mati. Jadi poin ini adalah bagi kalian yang ditinggal suami meninggal, berarti kalian harus menyertakan surat keterangan kematian suami dari pihak terkait. Terus lagi-lagi kalau kalian masih single ya skip aja poin ini. Dan syarat yang ke-11 adalah
Penulisan nama istri harus terdiri dari 3 atau 4 nama di paspor umum. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena pengalaman saya dulu itu saya sampai ngubah nama di paspor gitu. Awalnya saya bikin paspor itu hanya 1 nama gitu. Dan ketika saya umroh di 2013 itu fine-fine aja, nggak ada kendala apapun. 1 nama lolos tuh saya saat umroh kan. Tapi ketika saya ngurusin dokumen untuk persyaratan nikah dengan Baba Ruby, itu harus wajib di paspor itu nama saya harus 3 nama atau 4 nama gitu. Dan qadarullah baba saya itu udah ada 2 nama gitu, Abdus Somad. Jadi ketika digabungin dengan nama saya berarti otomatis jadi 3 nama gitu kan. Jadi saran saya bagi kalian mulai deh dari sekarang kalau bikin paspor itu 3 nama atau 4 nama gitu ya. 3 nama lah ya maksimal. Karena kalaupun bukan buat persyaratan nikah dengan lelaki Arab Saudi, ini pun bisa untuk persyaratan nanti kalau kamu umroh atau haji. Karena untuk ancang-ancang siapa tahu aja Arab Saudi membuat kebijakan baru kalau yang nanti umroh atau haji itu di paspornya harus ada 3 nama atau 4 nama. Jadi kan kalian nggak usah capek-capek lagi mengubah nama di paspor kalian gitu. Dan syarat yang terakhir yang ke-12 adalah surat keterangan kesehatan dari medikal yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Arab Saudi atau GAMKA. Nah ini tuh teramat sangat penting banget ya teman-teman. Karena lagi-lagi kalau nggak ada ini mustahil banget kalian bisa nikah dengan lelaki Arab atau pasangan kamu. Jadi kalian harus lulus tes medikal dari medikal yang sudah ditunjuk oleh Safara Saudi atau Kedutaan Besar Arab Saudi atau GAMKA gitu. Dan banyak banget teman-teman tempat untuk tes medikalnya gitu. Di antaranya itu ada Amanah Medical Pura yang ada di Tebet, terus juga ada Ar-Rahma Medical Center yang ada di Cililitan, terus juga ada Aridho Medical Center yang ada di Kampung Melayu gitu. Dan kita juga nggak bisa milih mau tes medikal di mana teman-teman, alias bukan terserah kita. Karena itu nantinya pihak-pihak terkait yang akan menentukan tentunya di saat kita jalani prosesnya gitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman persyaratan bagi perempuan WNI yang ingin nikah dengan warga atau lelaki Arab Saudi gitu. Jadi bagi kalian yang dokumennya belum lengkap seperti SKCK mungkin kalian belum punya, nah itu urusin aja dari sekarang karena pengurusan SKCK juga memerlukan waktu yang gak sebentar teman-teman, apalagi saat corona kayak gini gitu. Nah kayak foto, persiapkan aja foto dari sekarang gitu. Pokoknya apapun persyaratan yang tadi saya sebutkan yang belum punya itu siapin aja dari sekarang. Karena saat muamalah atau berkas kamu sampai di Kedutaan Arab Saudi yang ada di Indonesia, kamu enggak gerabak gerubuk lagi untuk mengurusi dokumen yang belum ada atau yang belum lengkap gitu. Jadi ini bermanfaat banget teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah.